السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله ونبي الكريم ونحن على ذلك شاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak beserta ibu-ibu serta hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah, tiada ungkapan yang paling bermakna melainkan ungkapan rasa syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari yang penuh barokah ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa duduk bersimpuh untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan acara ini, mudah-mudahan harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini adalah sebagai asbab untuk mendapatkan rahmat, maghfirah dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiuna wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Bapak-bapak serta ibu-ibu serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semua yang begitu banyak. Bahkan karena banyaknya, andaikan kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu nikmatal la tasuha, kita tidak akan bisa menghitungnya. Kalau kita renungkan dari ketika kita dilahirkan dari seorang perut ibu kita, wallahu a'rajukum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita dilahirkan dari perut seorang ibu, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa yang berada di dalam diri kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan karunia sehingga kita bisa mendengar. Allah jadikan kita bisa melihat. Ini adalah merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, baik yang berada di dalam diri kita maupun nikmat yang di luar diri kita. Betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, diamanahkan kepada kita semua, ada tentunya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama, dan nikmat inilah yang akan mengantarkan kita untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat kelak.
Apa nikmat itu? Tiada lain adalah nikmat iman dan Islam. Ini adalah merupakan salah satu nikmat yang begitu besarnya yang tidak dibandingkan dengan nikmat yang lain. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu jadi renungan bagi kita semua, ketika Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman dialah orang-orang yang beruntung, dialah orang-orang yang bahagia. Namun apakah ada ciri dan identitas di dalam diri kita sebagai orang-orang yang beriman? Karena kalau sudah ada ciri di dalam diri kita sebagai orang-orang yang beriman, maka akan menjadikan sebagai kualitas keimanan di dalam diri kita semua. Ini yang harus menjadi renungan bagi kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwa ciri-ciri orang yang beriman diantaranya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya apabila disebut nama Allah maka hatinya akan bergetar. Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi kita merasakan ketika terdengar alunan Al-Quran yang begitu indahnya tadi, sungguh hati kita takjub dan bergetar. Itulah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi harus bergetar. Dan ketika hati kita bergetar saat asma Allah Subhanahu wa taala disebut, maka di sanalah akan melahirkan yakni kehati-hatian di dalam hidup kita. Jadi ketika kita mendengar ayat Allah bergetar, lalu timbul di dalam hati kita yaitu rasa khauf, rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa khauf, dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul sekali lagi itu kehati-hatian dalam hidup kita. Ketika kita makan, kita akan berhati-hati apakah yang kita konsumsi ini halal atau haram. Ketika kita bekerja, apakah pekerjaan kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ketika kita bergaul, apakah pergaulan kita ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang akan menjadi renungan yaitu bagi kita semua. Maka orang-orang yang beriman ini akan selalu hati-hati, sehingga saat terjadi kehati-hatian dalam diri kita, maka di sana akan melahirkan yakni kedekatan atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu yakin inna rabbaka labil mirsad, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dekat yaitu dengan kita semua. Tatkala hati kita, diri kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahirlah di dalam jiwa kita, di dalam akhlak kita, yakni sifat jujur. Dan sifat jujur inilah yang akan menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dari kecil sudah mendapat gelar Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Dengan kejujurannya. Ini adalah pengaruh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membuka salah satu kisah, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berada di suatu lapangan, lantas datanglah orang-orang kafir, kemudian ia mengangkatnya, lalu menusukkan pedangnya, lalu ia berkata, wahai Muhammad, siapa yang akan mendapat menolongmu?
Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tenang, yang akan menolongku adalah Allah. Sehingga apa yang terjadi, pedang yang telah dihunuskan oleh orang kafir itu ternyata tidak mengena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pedang itu lalu mengacungkan kepada orang kafir tersebut dan mengatakan, lalu siapa yang akan menolongmu? Inilah salah satu keajaiban ketika kita berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ikhlas. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman inilah orang-orang yang selalu hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan sifat yang mulia, yaitu kejujuran di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, orang-orang yang beriman identitasnya yaitu tiada lain adalah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Dan ayat Allah itu ada dua, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah, yaitu ayat yang tersirat dan juga ayat yang terucap. Ketika kita melihat alam semesta ini, Masya Allah, ini adalah ciptaan Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab Al-Quran tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita membaca Al-Quran bagi orang-orang yang beriman, maka ini akan menjadi petunjuk bagi kita semua, sehingga akan bertambah imannya, sehingga kita lebih cinta dan lebih taat, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu bertawakal kepada Allah. Bertawakal bukan arti pasrah, akan tetapi orang-orang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ia selalu berusaha untuk mencari syariat. Ia selalu bekerja dan untuk mendapatkan keinginannya, akan tetapi ketika hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan tenang. Karena apa? Dalam hidupnya ia yakin bahwa ia berada dalam episode Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan kekurangan, ia akan sabar. Dan ketika diuji dengan kelebihan, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia selalu menjadikan ayat-ayat Allah ada sebagai contoh kehidupan. Salah satu contohnya mungkin ketika kita melihat seekor burung. Burung dari pagi berangkat, kemudian sore pulang. Apakah mereka membentur-benturkan kepalanya? Tidak. Bahkan burung itu adalah merupakan salah satu makhluk yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia dalam kondisi kehidupan yang seperti ini, kita perlu bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di kesempatan yang penuh barokah inilah, mari kita tanamkan kembali, perkuat kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meyakini dengan sesungguhnya. Kemudian mari kita hiasi di dalam diri kita sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sikap inilah insya Allah akan menjadikan sebagai bekal di dalam menghadapi kehidupan yang fana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua sehingga kita terus berada di jalan yang lurus, yakni jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apabila ada kesalahan, dan tentunya benarnya dari Allah dan kesalahan kekeliruan dari diri saya pribadi.
Hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.